Kasus Diatlopaz adalah misteri yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1959. Ketika 9 pendaki Rusia ditemukan tewas di lereng Holashchakov, pegunungan Ural, Rusia. Para pendaki tersebut ditemukan telanjang, lalu sebagian tubuh mereka telah hancur. Tetapi di sini tidak pernah ada tanda-tanda kekerasan yang terlihat pada jasad mereka. Kasus ini menjadi misteri hingga saat ini dan telah menimbulkan banyak sekali teori, termasuk serangan UFO, makhluk luar angkasa, dan kecelakaan militer. Namun, penyebab pasti kematian para pendaki tersebut belum pernah terungkap. Hai gengs, Trichandra di sini akan ulas sebuah kasus misteri yang sangat mengerikan, di mana hilangnya nyawa ke-9 pendaki ini menimbulkan banyak teori konspirasi. Jadi buat kalian yang penasaran, mari kita simak bersama. Pada akhir Januari 1959, 10 pendaki yang dipimpin oleh Igor Dyatlov berusia 23 tahun berencana untuk melakukan pendakian ke pegunungan Ural Utara yang ada di Rusia. Diketahui juga, mereka adalah mahasiswa dari Institut Politeknik Ural yang saat ini namanya menjadi Ural State Technical University. Tujuan ekspedisi ini adalah untuk mencapai Gunung Otorten, yang diketahui juga adalah gunung yang paling tua di Rusia dengan luas 2.500 km. Dan saking luasnya, pegunungan ini sampai harus dibagi menjadi 5 bagian. Dan bukan hanya itu, ternyata Gunung Otorten ini memiliki cuaca yang sangat ekstrim, sehingga orang-orang menyebut jika gunung tersebut adalah Death Mountain atau Gunung Kematian. Dan orang-orang pribumi mencoba untuk menghindari dan mengunjungi tempat itu karena memang sangat berbahaya sekali. Perlu diketahui, jika mereka itu bukan pendaki yang ecek-ecek ya, mereka sudah berpengalaman dan amat terlatih untuk bertahan hidup di alam bebas. Bahkan mereka juga sudah punya sertifikasi pendaki profesional tingkat 2, dan jika mereka berhasil melakukan pendakian ke Gunung Otorten nanti, mereka akan mendapat sertifikasi pendaki profesional tingkat 3 atau tingkat yang paling tinggi di Rusia kala itu. Nah, pada saat itu, mereka mulai ekspedisinya dari tempat mereka tinggal dengan menaiki sebuah kereta ke sebuah kota yang bernama Ivdel. Mereka turun di sana dan kemudian melanjutkan perjalanan melalui truk tradisional ke sebuah desa yang bernama Vijay. Dan desa Vijay tersebut adalah sebuah desa yang paling utara sekali di Rusia, dan memang lokasinya itu sudah dekat dengan Gunung Otorten. Jadi dari sana mereka hanya tinggal jalan kaki aja gitu. Mereka bermalam di desa Vijay dan keesokan harinya mereka mulai melakukan perjalanan ke Gunung Otorten. Pada tanggal 28 Januari, salah satu anggota mereka yang bernama Yuri mengeluhkan sakit di beberapa bagian tubuhnya. Sehingga di tengah perjalanan, Yuri harus menghentikan ekspedisinya dan segera kembali ke desa. Nih ya, Yuri ini mengeluhkan sakit dan kembali ke desa. Dan menurut aku, Yuri ini adalah orang yang paling beruntung. Kalau saja dia ikut, mungkin nasibnya akan sama dengan ke-9 temannya. Tapi di sisi lain Yuri ini juga sedih karena dia tidak bisa mengikuti perjalanan ke Gunung Otorten. Yang alhasil dia ini tidak akan mendapatkan sertifikasi tingkat 3 gitu. Dan akhirnya setelah Yuri kembali ke desa, ke-9 pendaki lainnya ini tetap meneruskan perjalanannya. 2 hari setelahnya, yaitu tanggal 31 Januari, mereka berhasil sampai di kaki gunung dan mereka memutuskan untuk beristirahat di sana 1 malam. Di tanggal 1 Februari, mereka mulai melakukan lagi perjalanan, tapi rupanya saat itu cuaca begitu sangat tidak bersahabat. Badai salju saat itu benar-benar seakan meneror mereka, dan hal itu membuat penglihatan mereka memburuk sehingga akhirnya mereka tersesat. Pada saat mereka mendaki, badai salju tiba-tiba datang, dan ini di luar dugaan mereka, dan ini menyebabkan mereka harus melenceng dari trek yang seharusnya. Karena dirasa perjalanan mereka ini sudah nggak bakalan beres nih gitu. Jadi akhirnya mereka berinisiatif
untuk mendirikan tenda di lereng gunung tersebut. Ini kok kepikiran di lereng gunung gitu ya, padahal mereka ini kan bukan pendaki yang abal-abal ya kan. Padahal ya kalau mereka jalan beberapa mil lagi, mereka itu akan menemukan sebuah hutan, yang mana hutan itu akan sangat melindungi mereka dari terjangan badai. Tapi sayangnya mereka mendirikan tenda di lereng gunung yang benar-benar terbuka gitu. Nah, ternyata sebelum melakukan ekspedisi, pemimpin dalam rombongan mereka yaitu Igor Dyatlov, dia itu mengatakan kepada teman-teman, keluarga dan pengawas pendaki bahwa mereka itu akan kembali pada tanggal 12 Februari. Dia akan turun gunung pada tanggal 12 Februari, geng. Dan pada tanggal 14 Februari Igor dan teman-temannya tidak kunjung kembali. Dan awalnya tidak ada yang curiga tuh dengan keterlambatan Igor dan timnya, karena memang dalam sebuah pendakian sudah terbiasa mengalami keterlambatan gitu. Oh, mungkin mereka ada kendala nih sehingga mereka harus menginap beberapa malam, atau mereka lelah sehingga banyak istirahat gitu. Tapi ternyata hingga tanggal 20 Februari Igor dan timnya belum juga kembali. Dan hal itu menimbulkan kecurigaan yang membuat pihak keluarga melaporkan kejadian ini. Dan setelah keluarganya ini melapor, dari situ mahasiswa dan sukarelawan membantu dalam pencarian mereka. Lalu kemudian dibantu oleh militer dan kepolisian. Dan untuk memudahkan pencarian, tim relawan juga menerbangkan sebuah helikopter untuk mencari jejak dari mereka. Setelah 14 hari mereka menghilang, tepat di tanggal 26 Februari, tim pencari mulai menemukan titik terang, di mana mereka menemukan sebuah tenda yang memang itu adalah milik Igor dan timnya. Namun saat itu, tenda yang mereka temukan dalam keadaan sudah rusak dan tertimbun salju, dan orang-orangnya pun gak ada gitu. Yang membuat aneh, ternyata tenda tersebut dalam keadaan robek besar. Ini ada robekan gitu di tendanya. Dan diperkirakan robekannya itu memang sengaja dirobek dari dalam menggunakan pisau, guys. Dan lebih anehnya, semua barang milik para pendaki ini tidak ada yang hilang sedikit pun. Jadi barang-barang mereka itu ada di dalam tenda mereka. Ini ada apa sih gitu kan? Tendanya ada, orangnya nggak ada. Lalu di sini penyelidik menemukan sebuah buku diari dan sebuah kamera dalam tenda itu. Sehingga penyelidik mendapatkan informasi di mana mereka ini bergerak 1 mil per jamnya dalam suhu minus 24 derajat Celcius. Dan tak jauh dari ditemukannya tenda itu, penyelidik juga menemukan 9 jejak kaki yang langsung mengarah ke hutan. Dan dari sini itu aneh banget ya, karena jejak kaki tersebut memang jejak yang tanpa alas gitu. Ya tanpa sepatu mereka lah. Ya kan di luar ini cuaca dingin sekali gitu. Bagaimana mungkin mereka keluar tanpa sepatu mereka? Dan di sini penyelidik juga memperkirakan bahwa mereka ini keluar tanpa baju mereka. Jadi mereka ini keluar telanjang gitu. Dan jejak kaki ini menuju hutan di lereng gunung sejauh 1,5 kilometer. Dan di situ para relawan terkejut karena menemukan sisa api unggun dan ditemukannya 2 orang pendaki yang sudah meninggal dunia. Dan dugaan penyelidik itu memanglah benar-benar adanya, di mana para pendaki tersebut benar-benar hanya menggunakan celana dalam, guys. Dan para penyelidik juga mengetahui bahwa para pendaki sempat memanjat pohon pinus yang diperkirakan mereka melihat area sekitar untuk mencari keberadaan tenda mereka. Ini benar-benar terlihat darurat sekali ya kan. Mereka keluar tanpa baju mereka, sementara di luar cuaca begitu ekstrim sekali. Sehingga orang-orang mengasumsikan kalau mereka itu melakukan upaya menyelamatkan diri dari seseorang yang ingin mencelakai mereka. Jadi dalam anggota mereka itu ada yang terganggu kewarasannya gitu. Jadi dia itu menyerang anggotanya. Nah, dan setelah beberapa jam, para relawan juga akhirnya menemukan 3 orang pendaki lainnya yang lokasinya ini berada antara tenda dan hutan. Jadi mereka itu ada di tengah-tengahnya ini. Dan mereka ditemukan dalam keadaan sudah meninggal juga. Tapi dari ketiga pendaki tersebut hidup dalam posisi yang aneh ya gengs, di mana mereka itu berjejer dan menghadap
ke tenda. Jadi mereka itu kayak merangkak menuju ke tenda mereka. Tapi sayangnya sebelum mereka sampai ke tenda, mereka sudah meninggal karena entah itu karena kedinginan, kelaparan, atau kita nggak tahu. Menurut dokter yang memeriksanya, mereka meninggal akibat hipotermia atau kedinginan. Dan di dalam pemeriksaan itu juga diketahui salah satu dari mereka mengalami retak di bagian kepala. Tetapi itu sama sekali bukan penyebab kematiannya. Jadi retakan kepala itu bukan penyebab kematian dia gitu. Dan setelah 2 bulan kemudian, keempat pendaki lainnya berhasil ditemukan dalam keadaan yang lebih parah dari penemuan sebelumnya. Di mana keempat pendaki ini ditemukan jauh ke dalam hutan yang sudah tertimbun salju sedalam 3 meter. Dan uniknya, mereka ini ditemukan memakai pakaian dari teman-temannya. Dan di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, itu saat temannya ini akan meninggal dunia gitu atau sekarat, ini dia menyerahkan pakaiannya ke temannya yang masih bisa bertahan lah gitu. Terus yang kedua, itu mungkin aja di saat temannya ini udah meninggal, udah wafat, itu temannya ini ngambil pakaiannya lalu memakaikannya gitu supaya ya mengurangi kedinginan lah gitu. Tapi kondisi mereka saat itu ini benar-benar sangat mengerikan sekali. Di mana bola mata, hidung, bibir, dan lidah mereka itu hilang. Gak ada entah kemana. Bahkan kondisi dari kepala mereka itu udah rusak parah. Tulang rusuknya pun benar-benar rusak gitu. Diperkirakan dari dokter yang memeriksanya, keadaan seperti itu biasanya hanya dialami oleh orang yang mengalami kecelakaan mobil di jalan raya gitu. Lalu bagaimana bisa di alam bebas seperti itu mereka mengalami kecelakaan yang sangat mengenaskan? Sebenarnya penyelidikan dilakukan sampai beberapa saat, tapi rupanya entah mengapa penyelidikan ini seakan-akan ditutup-tutupi. Bahkan pemerintah mengatakan jika peristiwa yang terjadi pada ke-9 pendaki tersebut disebabkan oleh kekuatan alam, dan semua dalam insiden ini itu langsung disimpan oleh pemerintah Rusia dalam dokumen rahasia. Ini banyak spekulasi yang menyeruak, di mana salah satunya ini adalah sebuah permainan pemerintah yang kala itu berasumsi jika jasad mereka ini telah ditukar oleh pemerintah. Karena pada saat penguburan jenazah, warna kulit dan DNA mayat mereka itu berbeda dari keluarga mereka. Dan di sini juga ada yang bilang bahwa mereka ini dijadikan percobaan oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini buat senjata biologis dan mereka lah yang jadi percobaannya gitu. Selain itu, dari insiden ini juga diketahui bahwa ternyata pakaian mereka itu terpapar oleh radioaktif. Dan yang membuat kasus ini semakin rumit jika penduduk sana itu sempat bersaksi melihat bola api yang berwarna oranye itu berputar-putar menuju Gunung Ural. Dan di sini benar-benar sangat misteri sekali ya. Mulai dari kasus yang ditutup-tutupi, pakaian yang terpapar radioaktif, hingga bola api misterius yang berputar-putar. Ini sebenarnya ada apa sih gitu kan? Dan dari kasus ini setidaknya ada 50 lebih teori konspirasi yang meruak di masyarakat. Tapi dari semua itu ada beberapa yang masuk akal, di mana salah satunya adalah terjadi longsor salju yang membuat mereka panik sehingga mereka merobek tendanya dari dalam dan menaiki pohon pinus untuk menyelamatkan diri. Ini agak masuk akal sih ya. Namun ternyata bahwa tercatat tidak pernah ada longsor salju kala itu. Ada juga yang mengatakan bahwa cahaya oranye di daerah tersebut adalah ulah UFO. Karena kalau memang kita telaah, itu UFO ini sangat licin sekali ya. Dan mereka ini bisa menyakiti musuhnya dengan cara ngeri ya, dan tanpa bukti gitu. Jadi buktinya itu bisa dihilangkan sendiri oleh UFO ini gitu. Tapi teori ini tidak bisa dibuktikan secara real. Namun di sini ada satu teori konspirasi yang menurut aku ini sedikit masuk akal juga ya. Dari yang pertama tadi, di mana mereka ini diserang oleh suku Mansi. Karena dengan hilangnya anggota tubuh mereka, mungkin saja itu dipotong oleh suku tersebut. Dan penyebab suku Mansi itu menyerang karena Igor dan timnya ini sudah melewati batas yang dianggap sakral di Gunung Ural. Jadi mereka itu diserang tuh kan. Dan bukti yang memperkuat bahwa itu adalah ulah suku Mansi, di mana terdapat simbol dari suku Mansi yang terdapat di dekat tenda mereka. Tapi lagi-lagi itu hanyalah sebuah teori konspirasi yang belum jelas kebenarannya. Setelah kasus ini berlalu, belum ada satu orang pun yang mengetahui pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi pada mereka kala itu. Dan tetap kasus ini menjadi misteri terbesar di Rusia.
bahkan dunia hingga saat ini. Buat kalian yang ingin menambahkan teori yang sedikit masuk akal, jangan sungkan untuk menambahkannya di kolom komentar. Dan sebenarnya ini banyak sekali teori konspirasi yang menurutku agak sedikit melenceng ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga jika teori mereka itu benar adanya. Dan itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Oke, sekian dulu videoku. Buat kalian yang suka, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu ada video terbaru dari aku. Tri Chandra di sini, jangan lupa subscribe, and see you in the next video. Bye.